Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Kenapa cerita apa? Kenapa? 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 Abang hebat ya. Udah bangun subuh ya. Abang sahur gak? Abang akan sahur gak akan? Abang main dia. Aduh kaki banyaknya nih. Ya, alhamdulillah ya. Kita bertemu lagi di hari ke-24 bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah tinggal sebentar lagi ya. Tapi jangan ini katanya justru karena kita sebentar lagi mau beres Ramadan, jangan senang-senang malah kitanya harus aduh, ini masih banyak nih yang belum dikerjain di bulan Ramadan nih. Masih banyak nih. Udah khatam belum bacaan Al-Qur'annya? Aman. Udah nambah belum hafalannya? Ya. Azam gimana Azam? Nah, ya jadi hari ke-24 kita akan lanjutkan ya kisah Asmaul Husna, kisah berkaitan dengan Asmaul Husna. Kemarin kita membahas As-Sami' ya, As-Sami' Allah yang Maha mendengar. Nah, sekarang kita membahas tentang Al-Basir. Apa Al-Basir kira-kira, Man? Al-Basir apa? Tahu gak, Jam? Allah Maha melihat. Al-Basir itu Maha melihat. Allah Maha melihat. As-Sami' mendengar, Al-Basir Maha melihat. Nah, Amar kalau Amar pejamkan mata kira-kira bisa melihat sesuatu nggak? Atau Amar bisa lihat nggak yang di balik tembok situ? Bisa lihat nggak? Atau kalau Amar lihat langit warnanya apa? Biru. Kenapa tahu nggak? Kenapa kalau lihat langit warnanya biru, Jam? Tahu nggak? Karena pandangan mata kita terbatas. Sebenarnya warna langit bukan biru, cuman karena mata kita terbatas, pandangannya jadi kelihatannya biru seperti itu. Yang jauh itu kelihatannya warnanya biru. Karena pandangan kita, mata kita terbatas nih penglihatannya. Tuh, yang di balik tembok gak kelihatan, kalau kita merem gak kelihatan, atau yang ada di bawah kolong kasur juga gak kelihatan, semut yang kecil gak kelihatan, banyak hal yang gak kelihatan oleh kita semuanya karena pandangan mata kita terbatas. Tapi Allah, pandangan mata Allah atau Allah melihat kita tanpa terbatas semuanya, dari yang paling besar sampai yang paling kecil sekalipun. Makhluk yang paling kecil yang namanya virus COVID-19 kan virus, itu makhluk Allah juga itu juga bisa terlihat oleh Allah aktivitasnya, siapa yang kena dan sebagainya Allah tahu ya, karena Allah Al-Basir. Nah, kisahnya nih Mar, ada seorang guru ya, ada seorang guru yang ingin melakukan ujian. Jadi sudah belajar, ada anak-anaknya yang belajar sama guru tersebut, kemudian guru ini ingin menguji kepada murid-muridnya. Ujiannya itu semua murid-muridnya dikasih buah apel, kasih buah lah pokoknya mah. Kemudian si gurunya itu berkata kepada muridnya, wahai murid-muridku, pergilah engkau cari tempat yang paling sepi, tempat yang paling tersembunyi, tempat yang tidak memungkinkan ada satupun yang melihat engkau, lalu kemudian makan apel tersebut di tempat yang tidak ada satupun yang melihat. Ya. Nanti kalau sudah selesai, datang kembali lapor kepadaku. Akhirnya berangkatlah seluruh murid-muridnya berangkat. Ya. Si seluruh murid-muridnya itu pergi jam buat mencari tempat. Ada yang saat nyari, kayaknya kalau saya naik ke atas pohon, dia naik ke atas pohon paling tinggi. Kemudian tengok-tengok di pohon yang lain, gak ada yang lihat, gak ada yang makan. Habis ada yang lihat tuh, ada gua masuk ke dalam gua, gelap gak apa-apa, gak ada yang lihat. Ada yang masuk ke dalam sungai, sembunyi sungai, gelap dulu di dalam sungai. gak ada yang lihat. Sampai semuanya ada yang nanti saya mau nunggu yang agak gelap aja, kalau udah gelap makan. Gak ada yang lihat. Sampai kemudian akhirnya seluruh muridnya beres melakukan ujian itu, datang kembali kepada gurunya. Yang satu melaporkan, kamu mana apelnya? Udah habis guru, saya menemukan tempat yang tersembunyi yang tidak ada yang melihat. Saya naik ke atas pohon guru, capek sekali saya naik ke atas pohon itu. Sampai lihat saya baret-baret gini, dan saya gak ada yang melihat. Saya berhasil menyelesaikan ujiannya. Oke, baik. Kemudian kamu? Saya sembunyi dalam gua, gelap banget tuh guru. Buahnya saya ke dalam gua, tapi saya karena guru perintahkan saya harus makan di tempat yang tersembunyi, tidak ada yang satupun yang melihat. Saya masuk ke dalam gua tersebut, lalu saya makan. Yang lainnya ditanya semuanya, pokoknya punya tempat sembunyi. Tinggal ada satu lagi. Kamu? Saya masih ada guru apelnya. Wah,
Kenapa kamu yang lainnya tertawa? Dasar kamu mah murid gak bener. Masa ketemu tempat sembunyi? Masa gak ketemu tempat yang kelihatan? Semuanya mentertawakan. Mentertawakan semuanya seperti itu. Lalu kemudian kata gurunya, kenapa kamu tidak memakan apelnya? Guru, saya sudah cari kemana-mana, tempat kemana-mana, ternyata tidak ada satupun tempat yang tidak ada yang tersembunyi, tidak ada satu tempat yang tidak ada yang tahu. Apa maksud kamu? Gurunya ingin tahu apa maksudnya. Karena wahai guru, sungguhnya tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini ataupun bahkan dimanapun yang tidak dapat dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau aku sembunyi di atas pohon, mungkin orang tidak melihat, tapi Allah melihat. Aku sembunyi dalam gua, mungkin orang tidak melihat, tapi Allah melihat. Aku tenggelam ke dalam sungai lalu memakan apelnya, mungkin orang tidak melihat, tapi Allah melihat. Aku tunggu malam gelap, kemudian baru aku makan, mungkin orang tidak melihat, tapi Allah melihat. Jadi tidak ada satupun tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurutku tidak mungkin saya temukan tempat yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh satupun. Karena ada zat yang maha melihat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tidak makan apel ini. Lalu kemudian kata gurunya, alhamdulillah, ternyata ada satu muridku yang lulus ujian. Jadi si murid itu yang lulus ujian. Karena dia sudah mendapatkan pelajaran. Berarti dia sudah bisa menangkap pelajaran bahwa tidak ada satupun tempat yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Jadi Amar bisa aja melakukan perbuatan salah. Gak apa-apa, Umi gak lihat. Gak apa-apa, Abah gak lihat. Melakukan perbuatan yang salah. Iya, Abah bisa gak lihat, Umi bisa gak lihat, yang lain bisa gak lihat, tapi Allah maha melihat. Aja misalkan mau melakukan kesalahan, aja haus nih, pengen buka, udah aja ke dapur gitu, isi air minum, kemudian sembunyi di kamar, keluarnya lebih, ya masih haus nih, gitu. Kayak gitu bisa gak? Bisa. Umi gak bisa lihat, Abah gak bisa lihat, tapi Allah maha melihat. Akang misalkan juga seperti itu, mau sembunyi seperti itu, ya Abah gak lihat, Umi gak lihat, tapi Allah maha melihat. Ya gitu ya. Jadi tidak ada satupun tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah maha, karena Allah apa ba al basir, karena Allah al basir, Allah maha melihat. Gitu. Kita ulang lagi, coba. Amar sama Azam udah hebat nih, dari Ar-Rahman sampai Al-Basir. Gimana? Suaranya gak ada. Ulangi. Ar-Rahman. Al-Bari, Al-Mustawir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Qabir, Al-Basit, Al-Khafir, Al-Rafi, Al-Mu'iz, Al-Mudbir, As-Sami', Al-Basir. Ya, terakhir kita Al-Basir di hari ke-24 ini berarti sudah 27 ya. Sudah 27 Asmaul Husna yang kita bahas. Ya, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di cerita Abah berikutnya. Sampai jumpa di cerita Abah berikutnya. Kenapa cerita Abah, Mar? Kenapa? Cinta cerita, kenapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.